Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang inspirasi Pojok Kopdar Brother Ohos. Nah, di episode kali ini saya akan membahas episode sebelumnya, Doy. Jadi bahasannya kamari. Jadi kumaha kamari urang kan teu ngilu kamari. Ah, kamari naon wae kamari. Kamari teh urang hadiah. Hadiah. Ketemu sama teman-teman dari Meja Kopian. Oh, Ngobrol banyak. Nah, kopian ya. Meja Kopian. Terima kasih buat Meja Kopian atas tempatnya. Sampai sekarang juga kita masih nongkrongin lagi di sini. Nah, di episode sebelumnya kurang nanya-nanya soal kopi, Doy. Nah, ada salah satu statement best seller di Meja Kopian itu ternyata dari Mouthfeel Coffee Project. Oh, pasti urang ge sarua. Minum soalna. Benernya. Ngeunah pisan. Nah, di episode kali ini meja kita penuh dengan kopi. Jadi meja kopian, Mouthfeel Coffee. Karena naon? Bae, kan iya naon support nanti Iya. iya. Nah, makanya di episode kali ini kita akan undang dari timnya Mouthfeel Coffee Project. Mouthfeel Coffee Project. Ya, benernya? Benar. Bener. Nanti kita tanya-tanya, ada 4 orang. Coba gini. Coba. Nggak asup apa? Jadi ayah ketua, sekretaris, bendahara, Jeung keamanan. Sri Giti ya benar. Di episode kali ini juga ada yang unik ternyata. Yang biasanya nggak ada di layar kaca, yang ada muncul. ada Genarmi ya. Iya si Jami teh ya. MUA anjir profesional. Darmi kopina eueuh. Saya bodas. Nongkrong di warung kopi. Aisyah naon. Kita panggil katanya. Langsung panggil. Ya, selamat datang buat tim dari Mouthfeel Coffee Project. Lihat tuh di lapis. Yang selama ini mensupport Meja Kopian. Ya, Ternyata di balik Meja Kopian ada teman-teman ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Pak Haji. Alhamdulillah saya. Mangga calik. Dia cing gue cari. Calik. Nangtung. Ini salah satu varian dari Meja Kopian. Hayu urang eueuh deh. Oh, can datang. Pak Haji. Ayo Pak Haji. Ya. Nah. Hatur nuhun Kang sudah hadir di Pojok Kopdar dan venue-nya masih di Meja Kopian. Nah, Ya, mungkin biar nyambung ya, sama yang kemarin. Brother Ohos di rumah juga pengen tahu siapa aja ternyata di balik Mouthfeel Coffee Project dan nah sih ngaranna Mouthfeel. Nah, filosofinya apa? Filosofinya apa? Nah, ya kan? Nyawa teu Mouthfeel itu artinya naon? Mouth itu adalah mulut. Ya, Feel itu adalah perasaan. mun bahasa Sundana naon? Ngecap. Oh, ngecap. Kecap teh no eta ya, nu paragi bubur. Kecap. Ganti rasa bibir. Sugan urang mah rasa bibir Jadi bibir yang berasa. Di episode kali ini juga kita masih disupport sama Meja Kopian. Meja Kopian dan Seven Gerage. Kebetulan saya pakai produknya. Weh. Jadi orang kira make Disukan. Untuk bohong. next episode. Episode. Kita kena jaket. Nya, tah Brother Ohos kade tah. Kru aya. Kabeh. Bang, Ya, Kak. perkenalan. Oh, ya siap Bang. Kopina sama saat kene. Dadah kamera. Siga lamun diteun Sulema si Mayang teh. Maya. Pada joget. Silakan perkenalkan diri, Bang. Siap. Ayo rasa kenal ya, asa pernahnya. Pernah. Kita serius, bari ngarokok. Bang. Lu kamu masih belum ya, Pak? Atulikan. Ngopi kan ngarokok mah. Kalau kita kan 21 plus. Aman. Terus selalu malam lagi. Mun suk sare. Suk sare. Kalong. Perkenalkan diri dulu, Bang. Mangga. Bisa aya. Tapi ngaco ya. Ya. Tapi tata. Tata teteh toto. Abi Tata, iya. Abi dari Tata iya. Kumaha terus? Langsung wae. Iya.
perkenalan diri. Nama Habib. Oh itu Habib anjing bener. Kan ada peribahasa tak kenal maka tak Taruh. tanya. Tahu. Katanya bisa. Sok atuh. Ya Mang, kenalin Mang. Ya Abdi Aten. Oh, lain ater. Lain. Lain kewe di WhatsApp kan. Lain kalau yang ngomong. Siapa nih? Hah? Mana sa? Banget ya. Mangat. Ya salah satu kru di Montreal Coffee Aku Project. panas. Ada bakar dulu. Oh, kru dari Montreal. Ya, Sebagai apa Mang Atet? Abi mah di dia sebagai tongkat angkut. Tekan angkat son. Tukang angkut akut. Ya. Nanti ya. Ya, ngopi sebenarnya. Pecinta kopi atau penikmat kopi? Pecinta sama penikmat. Ya, ai pecinta maka mencintai, Tapi ari belum tentu penikmat menikmati. menikmati. Penikmati geus penikmat lah nya. Oh ya. Sama menikmati tanpa mencintai juga bisa ya. Oke, next. Ya, panggilan buat penonton pojok kopdar Brother. Assalamualaikum, selamat malam, brother Kohos. Perkenalkan, saya Akbar dari tim Montreal Coffee Project. Once again, ya, nama saya Yogi. Saya juga salah satu dari tim Montreal Coffee Project. Salah satu, salah dua. Karena sebenarnya kita salah dua bertenda apaan, bener. Karena sebenarnya kita berempat, Mang. Oh, ada berempat. satu lagi siapa? Ada Jihad. Oh, berjihad. Jihad, jika berjihad adalah membela kebenaran. Ya, jadi di episode kali ini kita kekurangan satu orang, Boy. Mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Udah kering jahat. Bergante, gering, doakan. Tapi semoga sehat-sehat. Amin. Bang, kita pengen tahu kan kemarin di meja kopian seperti bahas tuh, yang best seller di sini itu ternyata produknya Montreal Coffee salah satunya. Naon sih ngaranna teh poho urang. Bang, naon sih ngaranna poho? Lost Blend. Oh, kurang ada yang ngerang Losman. Pila. Gitu. Nah, awal mula tercetus Montreal Coffee itu awalnya gimana sih, Bang? Awal mula, kalau mau berbicara awal mula, jadi kita tuh berangkat dari hobi resep kopi. Hobi resep kopi. Kopatan kita sigapan mobil. Sigapan mobil. Resep kopi, dari situ mulai menggali naon sih kopi teh, naon wae gitu. Ada jenis apa aja gitu. Kenapa rasanya bisa berbeda-beda? Jadi kalau misalkan kenapa berangkat dari hobi. Berangkat dari mobil. Nah, kenapa jadi Montreal? Kunaon ngaranna buat Montreal? Kan tadi udah dibahas sedikit. Montreal itu kan mulut. Montreal itu adalah rasa atau perasaan lah begitu feel. Jadi apakah mulut yang punya perasaan? Perasaan banyak. Kenapa Montreal? Sebenarnya segaya aja, gaya. Cuma kalau misalkan dari segi bahasa di dunia kopi, si Montreal ini bisa disebut sebagai kesan rasa di mulut yang berhubungan dengan tekstur. Kayak misalkan creamy, terus bateri kayak ngecap kalau mentega kan bateri itu di lidah teksturnya beda. Terus sama ada lagi yang namanya watery kayak air mineral yang kalau diminum teksturnya biasa aja. Cawerang lah. Dasar lah cawerang. Watering namanya bahasa kopi. Lendir. Tidak. Oh, benar. Ayo jeung leho. Gitu lah. Salet. Pertama oily. Karena oily. Oke. Sugante jelly. Jelly bean. Nanti
Berarti ada bahasa-bahasanya ya. Nanti kita coba tanyain. Yang buat Brother House di rumah juga awam gitu ya. Awam. Kita mengenal lebih jauh. Harus. Makanya kenapa ada pojok kopdar, ya kan? Ya. Itu menginspirasi nanti. Ya. Dan juga memotivasi. Nah, awal mula tercetus orang arek jualan kopi misalkan. Yang mula kan nggak mungkin lah tiba-tiba di 4 orang ini langsung nyium gitu kan. Soalnya kan berangkat dari hobi kan. Iya. Hobi ngopi kan. Pasti ada Siapa nih pencetusnya? ada pemikiran orang arek bisnis kopi lah. Nah, saha Tiba-tiba ngeluarin Malaysia so kaku. Gebugan lah karena aku. Aku yang besar sok kayak mah. Naon kan Kalian ceritakan semua. Karena ya kenapa? Terus siapa orang yang mencetuskan bahwasanya yuk kita berangkat dari hobi ini berangkat jadi bisnis mungkin. Ya, betul. Ya kan? Pasti ke bisnis kan karena udah ada produknya. Itu gimana, Mak Atep? Kalau nggak nyaman, Mang. Sebenarnya mah kadangnya Lain kayak hese soalnya sutetel. Lu ngedit ribu. pengen jualan gitu ya? Enggak sih sebetulnya. Kita banyak sering ngumpul di tempatnya Akbar gitu. Untuk kopi kita sempat beli dari mana juga. Kenapa sih? Kenapa nggak nyoba kita gitu? nah iya mang jual beak kopi teh. Mana eta kadinya, Mang? Tadinya. Gede iya. Kadinya. Kuntul. Dikuntul. Gua Mang. Hanya lebih ke beli tino lainnya. Nah sih, itu nyobaan orang ngebikin gitu. Yang di penasaran ya, Iya. si kopi teh tino pangkal bisa ketika jadi kopi gitu. Kita coba pelajari dari itu jadi banyak sumber gitu. Terus kita banyak baca juga dari situ. Berarti sebenarnya kalau untuk si kopi ini, Ngopil kopi ini belajar dari otodidak maksudnya kan, belajar sendiri atau sekolah heula gitu untuk bikin bikin kopi ini atau gimana, Mbak? Awalnya emang karena hobi, resep ngopinya barengan. Kang ditampi kan? Ajak mana kan? Sudah rawas. Bade pesan bade. Masa yang Kan itu gayem bener. Ulah ieu mah. ya awalnya emang otodidak. Belajar dari lihat YouTube. Zaman ini lah istilahnya naon sih nu di YouTube. Ya, benar. Ya gali-gali informasi dari artikel, dari jurnal-jurnal. Bang Google gitu ya. Bang Google. Mbah gitu kan. Iya. Sampai akhirnya ketika mencetuskan kita produksi kopi, kita jual kopi, kita juga pengen apa yang kita sharing lah ya, kita nyebutnya ke teman-teman, kopi yang menurut kita enak nih, kita sharing, kita coba sharing ke teman-teman, ada kopi yang enak menurut kita. Terus karena bukan beban juga, lebih ke tanggung jawab yang kita jual itu ya seenggaknya barang atau kopi yang memang berkualitas, punya kualitas. Ya akhirnya maksain buat sekolah kopi waktu itu di 5758 Coffee Lab. Kita belajar banyak lah mengenai khususnya gimana cara membedain kopi dari bahan baku yang bagus, yang baik sama yang kurang baik, yang kualitasnya kurang baik. Terus gimana caranya nyobain kopi yang punya penilaian bagus. Lebih ke sana ya. Oke, Brother Ohos. Asik banget nih. Saya udah banyak pertanyaan nih di kepala. Sarua. Jadi nggak coba pertanyaan, suka nggak jawab kabeh. Lamun teh nilainya genep. Urang arek nanya teh hese kudu dicolok heula. Atuh bebe. Gelos ya. Kita Oke. bersalam lagi di segmen kedua ya Daya. Di segmen kedua, Brother Host, kita akan coba gali lagi kenapa ada yang bermacam-macam ini. Ya, benar, kan? benar. Terus Iya, kopinya karena dari soal- mana, Iya. ya kan? Terus apakah proses- dari nol, proses diproses pembuatannya seperti apa? seperti Pokoknya apa. kita akan banyak bertanya. Tetap di pojok kopdar, Brother Host.
lagi di Pojok Kopdar Brother Ohos, masih dengan tim dari Motville Coffee Project. Ya. Tadi kan di sesi pertama nih Mang, lebih ke filosofi lah ya, filosofi sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari si Motville Coffee Project ini. Di sini kan ada kayak logo nih Mang. Ini logonya teh apa Mang? Eta teh bedog naon Mang? Jeung tameng gitu. Ya kan? Ini kan ada buletan gitu tuh, ada buletan. Iya. Tapi saya tahu kalau di bawah itu biji kopi. Jika lampu TikTok. Ada warna-warni teh. Nah, ini selain dari tadi Motville Coffee itu apa dan kenapa ada itu? Ada logo nih. Nah, logonya tuh gimana nih ceritanya? Jihad nih logonya, aduh. Berarti si Jihad ge kudu dia telepon. Call a friend. Pertanyaannya sih soalnya. Dia pernah dengar selentingan sih Mangnya dari Jihadnya juga. Ini kan kalau dilihat lebih kayak tanda seru ya. Iya, betul. Tanda seru yang diakhiri dengan biji kopi, jadi lebih ke arah penegasan. Penegasan soal rasa kopi itu seperti apa gitu. Selentingan sih kurang lebih seperti itu. Oh, lainnya ya. Gitu. Sama ini sih Mang, nambahin penegasan kalau kita ngeproduksi kopi ini nggak salah-salan lah, nggak salah-salan. Karena selain daripada otodidak tadi, ikut sekolah juga yang pastinya akan menghasilkan kopi terbaik. Insya Allah. Kalau misalkan teman-teman itu sebenarnya sebutan kan kalau misalkan di motor itu builder ya. Builder. Nah, kalau teman-teman itu produsen kah? Builder kah? Atau misalkan apa sih sebutannya gitu kan? Marketing kah? SPG Yakul kah? Ayo mau Yakul. Ini. Jadi sebenarnya Motville Coffee Project ini bentuknya badan usaha Mang. Oh, badan usaha. Badan usaha. Badan usaha milik bersama. Badan usaha yang di dalamnya punya unit-unit usaha lainnya. Kayak kita kan ada Motville Coffee Project itu apa ya? Wadahnya, payungnya. Terus di dalamnya ada Motville Coffee Roastery karena kita selain ngerosting kopi-kopi untuk stoknya Motville, kita juga ngebuka jasa ngerosting buat teman-teman atau siapapun yang punya green bean atau biji kopi mentah, pengen di roasting, bingung kemana ngerostingnya, bisa lewat Motville Coffee Project. Terus ada juga Motville Coffee konsultan yang kebetulan kita juga kerjasama sama Mang Ferry Meja Kopian buat project itu ya, buat develop. Misalkan pengen ada yang buka kedai atau coffee shop, bingung karena nggak ngerti kopi, gimana sih awalnya? Nah, kita bisa bantu dengan unit usaha si Motville Coffee Project. Konsultan. Terus ada juga Motville Coffee Processing, di mana kita ngeproses kopi dari buah cherry ya, yang udah matang, yang udah merah. Ya namanya bahasanya cherry. Cherry bell. I want to. Gitu ya. Itu aja ganti. Kopi yang merah ya udah matang. Istilahnya cherry. Itu awalnya dari buah cherry. Kan kopi. Kan tadi ngomong cherry. Terus ada juga Motville Coffee Recreation, di mana misalkan ada teman-teman yang pengen lebih dalam tahu gimana sih cara ngeproses kopi itu. Nah, si Motville Coffee Recreation ini memfasilitasi lah buat kita jalan-jalan ngelihat gimana dari penyemayan bibit pohon kopi, terus lanjut ke kebunnya, lihat yang dipetik tuh yang merah kayak gimana sih, terus ngeprosesnya seperti apa sampai roasting, sampai di grinder, sampai di seduh. Berarti sesuai dengan namanya, Motville Coffee Project.
itu dari nol, Beng. Ya kan? Dari nol, dari mulai si kopi cherry. Bisa salah kayak urutan aja buah cherry di jam Ya. kopi. Awalnya itu dari si kopi cerinya itu awalnya itu niatnya lah mun teu diniatan mau sohe mau jadi kudu niatnya lah. Nah, itu kan dari nol nih. Dari nol sampai proses, sampai jadi, mungkin sampai packaging ya, semua. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana asal kopi itu? Iya kan? Dari mana nih asalnya nih kan? Kita pengen tahu juga. Tapi kan Teman-teman nggak apa-apa kan? apakah teman-teman bertani gitunya Oh, perkebunannya di mana gitu kan? Atau misalkan pelan nungguan 2-3 tahun. 5 tahun deh. Terus proses panennya berapa lama gitu kan? Sok Dari Mang. mana? Kopi kita ambil dari kebunnya. Kebun kopi, jalan kebun kopi Jalan maksudnya. kebun kopi. Jalan condong kayaknya. Kebun kedai. Oh, kebun kedai. Jeung kebun ieu kita kata. Kita ambil ada robusta, kita ambil dari gambung. Robusta. Oh, ada Robusta. istilah lagi robusta. Itu dari gambung. Itu dari Gambung gambung. teh Ciwidey. Ciwidey, ya. Terus yang warna kuning itu kita ngambil dari mana kuning berapa? Ya sana nggak balik kan? Belah dia maksudnya. Bener tapi ya. Wow, nanti dia mah gareo. Yang kuning dari Gunung Halu. Gunung Halu, Bang. Gunung Halu. Kamangi. Gunung Halu urang ya. Bunga dari Cililin di Puntang Mate. Tapi Belum bisa Gunung Halu. Apa? Thor Mountain. Anjing. Thor. Oh, jadi kalau yang robusta dari gambung. Kalau yang arabica Arabica dari Gunung Halu. Dari Gunung Halu. Dari gambung juga ada Arabicanya. Arabica. Iya. Perbedaan dari robusta dan arabica itu apa? Yang bisa Perbedaan antara Arabica dan Indonesia naon? itu mah orang Arab, Heeh. orang Indonesia. Nu itu badag ieu. Naona. Pernah tuh ke Indonesia. Lebih panjang. Ah ya, di orang lebih panjang. Di Manyang ya, di Jakarta ya. Di Pondok Gede. Pondok Gede. Ah, itu perbedaan Jakarta jeung Bandung. Nah, ini mah orang nanya. Arabica jeung robusta naon bedana? Bisi kan? Kopi naon eta? Arabica anjing mulai ti Arab gitu kan. Oh, bener. pan Arabica. Ayo robusta negara mana? Semuanya negara robusta. Itu apa tuh perbedaannya? Gigi perbedaannya. Kalau secara ilmiah mangnya Mata tipis, katanya pinter. Ilmiah bahasana. Pernah tadi ada tinggal HP. Pernah nyontek. ada artikel nyebutin jadi robusta tuh kadar kafeinnya lebih tinggi daripada arabica. Robusta kadar kafeinnya lebih tinggi dari Arabica. Arabica. Nah, tapi rasanya jadi kalau secara rasa dasar kafein itu rasanya pahit. aduh. Rasa yang dulu pernah Pernah ada. Pahit itu. Makanya kenapa Urang pinu kafein. Pahit. Makanya kenapa robusta biasanya lebih pahit gitu karena kadar kafeinnya lebih tinggi. Hal yang simple yang bisa membedakan. Nah, itu simpelnya gitu. Orang awam lah kayak kita gitu ya. Gitu. Saya juga seneng kopi tapi tengarti gitu kan. Makanya kebetulan banget nih ada teman-teman di sini. Bisa sering beli nyaman. Oh, eta meuli naon? Arabica jauh teuing Arabica mah robusta we. Pas ditinyu pahit. Pahang. Naon teu ngeunah padahal memang seperti itu yang rasanya. Selain itu juga mangga. Mantap begini. Ini kopi apa Mang namanya Mang? Meja kopi ya. Wah, ngerti lah ya nak. Mau beri. Sok, mangga. Selain itu juga Dileut maksudnya dileut. Ya. Lain lagi dileut. Sok atuh ngomong. Siap-siap. Eta mau Saya bae. nambahin sih Mang Nah. kalau dari perbedaan lebih jauh kan tadi
mengenai cita rasa ya. Ya, robusta itu lebih pahit. Robusta cenderung lebih pahit, lebih flat rasanya. Kalau Arabica cenderung lebih asam. Terus ditarik lebih jauh lagi, ternyata Robusta sama Arabica itu bedanya emang dari spesiesnya beda. Jadi kopi pada umumnya itu yang ada di pasaran gitu. Sebenarnya yang ada itu Arabica, terus ada Robusta, ada Excelsa, sama Liberica. Yang umum di pasaran katanya sih dari selain 4 itu masih ada banyak spesies yang lain. Cuma yang umum dijual di pasaran 4 itu. Arabica, Robusta, Excelsa, Excelsa, Iberica, Iberica. Liberia, wah. Ari Erika ya. Oke. Oh, ternyata loba pisan ya. Tapi yang kita kenal, yang saya kenal sih sebenarnya cuma 2 itu sebenarnya, Arabica dan Robusta. Emang pasar Indonesia, pasar di Indonesia dan di dunia juga yang menguasai banyaknya produk itu dari Robusta sama Arabica. Ini Motville Project ini sudah berjalan berapa lama, Mas? Hampir setahun ya. Hampir jalan setahun. Anniversary. Dapat kaos. Kurang nemu ada rasanya. Nah, awal produk yang di naon yang ngarana? Yang dibuat sama Motville kopi ini Arabica atau Robusta? Arabica. Kebetulan dulu kita dapat relasi petani kopi juga yang sampai saat ini kita kerjasama bareng nge-create suatu produk yang mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman banyak. Itu dikenalina ku Simang Bison apa udah? Bison apa? Alit-alit. Pada bisa aja. Oh, ada bisa. San. Aduh, bisa nanti di sini ya. Awalnya Arabica. Dikenalin sama Mas Bison, sama relasinya. Terus kita main ke kebunnya ngobrol-ngobrol, ternyata Kenal ya. Kebona kenal. Tukang dagang kenal. Sebenarnya gitu. Tapi enggak apa-apa. Disebutin aja enggak apa-apa, Pak. Namanya Badusi. Badusi. Itu salah satu guru kita juga di dunia perkopian ya. Akhirnya kita kerjasama, kita coba beli komoditinya buah merah tadi yang udah matang, kita coba proses sendiri, terus keluarlah produknya Arabica pertama yang benar-benar dari nol, selain dari kebunnya, karena kebunnya mah nu batur. Lain mungnya beli kebun teh. Tapi memang itu ada sejarahnya. Saya sedikit tahu sih masalah itu, ada sejarahnya. Tolong ceritakan ku ya. Ya, maksudnya ada sejarahnya saya sedikit tahu, makanya mau ditanyain. Oh, gitu, iya, kenapa benar. ada Badusi gitu Kumaha cerita? kan itu ada sejarahnya. Kumaha? Tanyain aja. Urang mah anu melak lah, Be. Oh, ya. Produk ini yang pertama yang mana? Yang warna hijau. Oh, yang ini. Natural ya. Natural. Arabica gambung. Arabica gambung. Oh, ini yang pertama. Beli yang kuning, Oh, kenapa? karena kalau kuning itu hati-hati. Oh. Kalau hijau jalan terus. Untung gua udah berem aja. Kayak eureun aing ngopina. Asli ulah bos. Pikiran dulu lah, itu warna menjadi salah satu. Omat di bejaan sih. Ngambilnya dari gambung sama burung halu. Nah, kenapa milih 2 tempat itu? Padahal kan di Jawa Barat itu kan banyak ya. Garut, Manglayang, Papandayan, Puntang. Padahal ada salah satu juga yang saya tahu di Puntang, kalau saya yang juara pertama sedunia. Serius, kopi Puntang itu kopi yang juara pertama. Juara pertama, bener ya? Yang juara di dunia kopi Puntang itu dulu ada di Amerika, Mang, perlombaannya. Tapi ting kata teh apakah digoreng atau kumoreng teh apa? Kenapa dia bisa jadi juara? Yang jelas memang rasanya bagus. Pahit tapi
udah kopi. Lamun lain kopi mah teh manis anjir. Kunaon milih tempat dua eta? Sebenarnya sampai sekarang juga kita masih nyari-nyari kopi yang punya cita rasa, punya potensi bagus. Terus kita coba beli. Kan kalau yang Arabica Gamung mah kita proses sendiri nih buat jadi signaturnya kita. Tapi lamun KB kebon diolah sendiri kan maka iya mah maka urus lah, capek gitu. Ya minimal ngurukeun atau kita beli yang udah diproses sama petani. Kita udah jadi green bean. Bahan bagus, setengah matang. Green bean sama biji bedanya apa? Green bean itu masih biji, bedanya kan ada green bean, ada roast bean. Kalau green bean itu yang udah dijemur dengan kadar air kurang lebih 10-12%, itu sebenarnya udah siap masuk ke roasting. Di roasting jadilah namanya roast bean. Itu udah siap diseduh. Jadi orang arek nanya mah kurang lah. Nah, proses dari awalnya biar Brothers of di rumah juga pengen tahu nih proses awal pembuatan kopi hingga jadi bubuk itu awalnya gimana sih? Bisa diceritain nggak? Ya, dari misalkan dari biji ke mana, dari iya ke mana gitu kan? Prosesornya di komputer kan. Eta Bisa ngobrol. Bentar nih. Ya, setahu-tahu dari baca-baca ya meren ya. Dari kopi ditanam ya kurang lebih 4 tahunan udah bisa mulai panen. panen 4 tahun, 4 tahun sekali. Enggak, maksudnya dari awal. Oh dari awal. Macam-macam prosesnya, ada yang natural, ada yang full wash, ada juga honey. Banyak lah ya untuk bisa dikembangin lagi untuk proses kopi. Yang kita bahas coba natural aja, dari mulai biji yang merah kita petik, kita sortir. Biji merah tuh yang tadi cherry ya? Cherry, tapi itu pakai bel. Bisa kayak kolektor. Pakai bel. Pakai bel bener. Dari cherry kita petik merah, terus sortir, disebut nanti cek bahasa Sunda mah sortir ambang, bos. Sortir ambang. Biasanya berapa persen itu yang dinyatakan layak jadi kopi? Nah, dari 1 kintal yang dapatnya ada judul sortir apa itu nggak tahu juga sih. Sebenarnya kalau sortir tergantung dari kita ngambil buah awalnya, buah merah dulu apa enggak gitu. Kata gitu. Jadi yang hijau kita buang. Hijau kita buang. Yang ngapung, ngambang dibuang. Oh berarti ada hijau, kuning, merah. Oh, juga tangkilnya. Oh, jadi kalau yang ngambang enggak Sortir ambang. Makanya kenapa? Oh, disortir nanti dikeum. Sortir ambang. Selain sortir warna, sortir ambang juga. Oh, nu ngambang dipiceun. Biasanya yang ngambang itu buah kopi yang malnutrisi, kurang vitamin lah, kurang nutrisinya kurang baik. Kita nasional atau hampos gitu. Terus dari situ Ya udah dari situ kalau proses natural sebenarnya proses paling simpel ya. Dan paling tua. Dan paling tua. Paling tua. Jangan mereka. Kayaknya kota soal. Terus dari situ Tinggal jemur weh. Oh. jemur berapa lama biasanya? Kurang lebih Kalau cuaca bagus 1 bulan. Sebulan. Gus sampai 4 tahun. Jemur 4. Eta sebulan. Itu udah dari mulai nanam si kopi ya. Kan sekarang udah banyak yang garap deh, tinggal petik weh, beli Oke, terus udah dijemur sampai kering banget dari Kering yang banget. merah tuh jadi warna sampai hitam. Oh, itu teh hasil jemur. Hasil jemur. Dari situ siap roasting namanya. Kita cek dulu kadar airnya pakai alat namanya moisture meter. Moisture Cek, meter. buat ngecek Kelembapan. buat ngecek kadar Oke, airnya. semenit deh ya. Apa oke lah. Iya sejarah ya. Sama 5 menit. Kerap mang kelak. Ya, dicek kadar airnya udah memenuhi syarat pada umumnya 10-12%, baru kita angkat. Biasanya kalau kita resting dulu
kurang lebih 1-2 bulan sampai 3 bulanan baru kita huler itu si cangkangnya dikupas. Heller lamun Eta. Oh, itu beas mah bahasa. Beas, geuning beas, tinu gabah jadi beras, di heller cenah. Masuk tinggal kanu punuk herder Karena lo lagi pengering rambut. ayo lanjut. Lanjut banget. Nah, udah di resting, udah di huler, baru siap di roasting. Udah di roasting, ada lagi resting. Jadi biasanya kopi yang udah di roasting tuh di sangrai. Pakai bahasa anu familiar, mah orang ngerti. Nah, gitu. Udah di roasting, kan roasting itu di sangrai pakai api lahnya, dari warnanya hijau sampai jadi coklat. Terus bagusnya sih nggak langsung dikonsumsi karena biasanya kopi yang baru di roasting itu kadar karbon dioksidannya makin tinggi dari proses sangrai tadi. Karbon dioksida. Ya, yang masih terperangkap dalam biji kopi. Bagusnya 3 hari sampai 1 minggu baru itu biasanya udah ready buat diseduh. Jadi diistirahatkan dulu si Ya. biji yang baru di roasting. Capek jadi. Capek. Kenapa? Makanya kenapa kopi Mouthfeel Coffee Project itu bijinya atau kopinya berkualitas. Itu prosesnya gila, lama banget, Bang. Iya kan? Nah, ngopi teh nya harus dinikmati, arek pahit, arek asin. Mana? Oh, sama satu lagi, apa aja nih varian kopinya, Bang? Bisa dijelasin nggak, Bang? Varian kopi mulai dari ujungnya ini ada. Ini kan sinyal originnya dari Gunung Halu. Prosesnya itu honey, Mang. Nama prosesnya honey. Biar dewa ya. Ayam maduan. Istilah aja sih. Jadi Jadi aja lah, ini aja next episode kita coba datang ke pabrik sebutan non tempat produksi lah namanya. Tempat produksi. biar nanti kita lihat cara bikinnya atau apapun itu minimal ada lah kita bisa ngerti. Peran waktu di rumah juga bisa ngerti. Ada edukasinya, ada edukasinya. Yang itu honey, terus yang coklat putih itu Nah, kalau ini sendiri nih blend. Jadi blend tuh perpaduan antara robusta sama arabica di blend. oh yang ini ya. Ya, yang itu dipakai. Oh, Tuh sendiri. pantesan tuh pahit-pahit teh. PT. Nah, ini robusta. Ini full robusta. Kalau robusta prosesnya natural tadi yang dijemur langsung. Nah, yang terakhir tadi yang natural dari gambung. Oke. Keunggulan dari produk Mouthfeel Kopi itu apa dibandingkan kopi-kopi yang lain? Orang bicara pede-pedean ya. Nah, bicara pede-pedean. Nah. Bungkus Ya yang seenggaknya diunggulkan lah. seenggaknya kita ngeproduksi kopi benar-benar dipilih kopi-kopi yang memenuhi syarat itu ya kita produksi. Kalau misalkan kan dari hasil panen itu, dari penjemuran tadi itu masih ada yang namanya defect. Defect itu biji kopi cacat yang gak terdeteksi dari sortir warna, sortir ambang, tapi masih ada dan bisa dipengaruhi karena faktor fermentasi atau penjemuran yang kurang sempurna. Akhirnya adalah biji kopi cacat yang bisa mengganggu cita rasa dari kopi itu. Nah, Nggak ada yang sempurna. yang dijaminin sama mobil itu kita coba yang kita jual nggak ada kopi-kopi cacat, kopi-kopi yang punya potensi merusak cita rasa. Bener-bener QC-nya teh diperhatikan ya. Jadi kan soalnya lu ngomong kopi naon, kopi jagong cenah. Apanya? Wah, anu diseduh teh anjing. Rasa jagong. Tiga jagong, tiga Tapi popcorn. memang kalau urusan rasa kita nggak bisa banyak menuntut. Itu mah kita balikin lagi ke teman-teman yang nyobain seleranya kayak gimana, ya itu mah mangga selera masing-masing. Cuma kopi mah produk cita rasanya beda sama passion yang ditinggali
wah desainnya bagus, tinggalin halus beli. Tapi kan kopi mah udah dicobaan lah. Jadi naon salahna cobaan heula. Segera cobaan lah. Cobaan heula. Jadi meli. Nah, dari semua ini ada nggak terobosan terbaru dari Mouthfeel Kopi? Kan ini sudah biasa lah ya. Selama setahun perjalanan Mouthfeel Kopi Project ini, yang sekarang sedang teman-teman garap produk terbaru lah, apa kek gitu, ada nggak? Kopi susu kiri misalkan. Heeh. Biasa duduk kanan. Masa duduk pakai cak orang mah belajar. Belum. Atau masih profesora sih, karena masih kena bingung. Ya, sebenarnya banyak sih ya. Apa yang harus kita lakuin ke depan, salah satunya mungkin nanti kita mau coba ngeproses kopi-kopi eksperimental ya, yang nggak cuma ya eksperimental, kayak ada treatment khusus misalkan wine itu kan eksperimental. Ada nama proses wine gitu, atau kopi hitam campur apa? Merica. Anjing. Lemon, mana saya kan? Soalnya saya pernah nyobain tuh kopinya. Ya benar, Kopi apa orangnya lagi? pernah. Apa ya dulu? Pakai lemon. Itu juara asli. Orang sama penting melek. Itu bisa sare. Tapi kalau misalkan itu next ya, kita nunggu panen tahun ini. Tapi yang paling terdekat sih yang ini ya, yang light pack. Light pack itu ringan. Ringan, nggak begitu Jadi kuat. pack ringan lah. Kelebihannya? Jadi Lebih jadi kita mau launching salah satu produk dengan ukuran atau dengan gramasi yang lebih kecil, Mang. Oh, saset Ada, badannya. enggak juga saset Oh, juga. enggak. Jadi, biasa kita jual kan 200 gram. Heeh. Mungkin bagi sebagian orang yang pengen coba doang, 200 gram kebanyakan, kita mau ngeluarin yang 100 gram. Oh. Sama ini 100 gram. Itu 100 gram. sama lebih gampang dibawa. Lebih gampang dibawa, light ya pack sih. gitu. Light pack. Misal orang keluar kota gitu kan, Ya. mau 200 gram. Bisi perbahan. Berbahaya. Lebar gitu. Ini pertama kali kita launching sih di sini. Launching di pojok kota. Nanti kita bahas lagi di segmen ketiga, Bang. Segmen ketiga. Ya, betul. Segmen kedua sudah cukup. Cukup karena tadi udah 1 menit, 5 menit. Hmm. Ternyata jadi 10 menit. Bawel eta. Iya, project director na. Dan ya, ayo project director na. Ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pojok Kopdar Brother House dengan Mouthfeel Kopi Project dan Meja Kopian 7 Grage 148. Like, comment, share dan subscribe juga. Stay tune ya. Tetap di Pojok Kopdar Brother House. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Os. Sesi pertama Filosofi. sesi kedua ya, sesi pertama filosofi, sesi kedua itu benar-benar dari awal terus proses perjalanannya Mouthfeel Kopi Project ini seperti Jenis-jenis apa, kopi. jenis-jenis kopi, variannya kopi. Nah, setelah itu pasti kan ada distribusi. Ya, Ya kan, kemana aja, terus si Mouthfeel Coffee Project itu ngapain aja, ya kan, dengan produk ini kita kan nggak tahu nih, ya kan, kita tanya langsung sama siapa ya, sama kamu boleh deh, karena kamu cakep. jadi sih di apa? Zaman sekarang biasanya kalau dulu produsen ya produsen, Benar. distribusi ya distribusi, terus pemasaran ya pemasaran. Tapi di zaman sekarang itu biasanya si produsen juga menjual. Nah, untuk Mouthfeel Coffee Project ini sebenarnya distribusinya sudah kemana aja sih? Jadi bisnisnya itu apakah dari Hanya di hulu ke Bandung hilir? saja gitu kan? Dari hilir ke Ya, hulu, apalah itulah bahasanya ya. Jadi kalau buat concern market sendiri kita lebih ke home brewer sama kedai sih. Home Home brewer. brewer sendiri ngesoknya dulu di rumah gitu. Oh, Penikmat. orang lah ya. Walaupun teboga alat-alatnya, tapi minimal bisa ngikutin lah pemanasan kopinya berapa Penikmat derajat. doang tapi penikmat ketika tuh batur ada teknologi.
sorry men. Saya paling kopi. Pas bisa juga kutamu anjing rada beda ya. Senang Ngeunah ieu mah cenah. main Titanicnya ya senang. Kapal api. Kemana wae tah? Kalau buat bentuk distribusinya udah kemana, kita melayani juga pendistribusian ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita melayani. Bergeraknya baru setahun, tapi sekarang udah distribusi ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Woi. Seluruh Indonesia cuy. Makanya kita harus minta kopi. Ya. Kalau buat ke kedai sendiri, alhamdulillah kita beberapa kali masukin. Kebanyakan sih dari circle kita sendiri, circle pertemanan kita sendiri, tapi ada juga beberapa yang di luar dari circle kita ada juga. Karena ada Instagramnya juga ya. Ada Instagram di @motvillecoffeeproject. Oke, nanti di description kita masukin juga. Di episode kali ini juga kita ada giveaway. Giveaway? Teman Mobil Kopi. Bagi-bagi. Heeh. Kurang nih komen deh lah. Menang. Atau menang ya. Hanya awan kuatkan aku di blok. Ayo mau host sudah. Host, ya, Bang. Apalagi ada. Nanti jawabannya ada di semua bahasan di episode kali ini. Nah, kan kita dari tadi bicara kopi gitu kan, apa yang dilakukan sama Motville Project Kopi, entah itu konsultan, entah itu apa namanya, pokok orang tadi. Nah, di luar dari circle-nya kopi, sebenarnya Motville Project ini ada nggak sih aktivitas lain gitu selain hanya proses, desain, jualan, konsultan, terus ekspedisi edukasi, ekspedisi. Gitu nu bogana tuh. Mang bokep. Ada nggak sih? Ada sih Mang. Belakangan ini kita juga aktif di kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan tepatnya. Kayak beberapa kali kita pernah diajakin sama HIPMI Peduli Jabar. Ini Ya buat himpunan pengusaha muda Indonesia. Buat awalnya sih diajakin buat berdonasi dan bantu pendistribusian bantuan tadi ke waktu yang pertama di Lokasi bencana di Cicurug, Sukabumi. Oh, yang banjir bandang ya. Orangnya off-road kayak itu dah. Batur mah sosial mana off-road. Orang mengirim. Mengirim itu, mengirim bala bantuan apa? Balap bencana. Jangan. Kalau bicara jangan dikirim. Eta mah Gusti nu boga. Terus. Cuma ngerasa waktu itu teh kita datang ke lokasi atau posko bantuan bencana, di hati kecil tuh kayak ada lebar ya, mungkin kalau misalkan kita cuma datang distribusi doang, download doang, tapi bingung oke ngebantuan naon di situ, mereka naon gitu. ya ngasih apa kalau dari segi tenaga atau apa selain bantuan tadi. Kepikiran dulu pernah ngobrol sama Kang Martin Rimbawan di Wanadri, pernah sharing lah mengenai misalkan kalau misalkan kita pengen ngasih bantuan di lokasi bencana itu apa sih yang paling tepat? Ya, kata dia, ya yang pasti jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita nggak kuasai, misalkan evakuasi, terus fungsi SAR, search and rescue. Intinya tuh ngepikeun ka urang niatan evakuasi. Jadi dia evakuasi. Jadi orang ngariri buat. Bingung tah, naon atunya? Dipikiran, dikasih solusi, dikasih masukan gimana kalau trauma healing for children. Tapi udah menguasai oge, pengalaman oge. Iya, terus bukit trauma gitu. Udah eta itu. udah kering dia ku sia ieu. Kepikiran kebawa ngimpi, aduh ayo bang nya apa? Karena lain bagiannya, Karena bukan bagian. bukan bagiannya. Dipikir-pikir, bari ngopi, kopina mobil. Bari ngaroko, sabatang, 2 batang, sabungkus. Tuh ngape? Kurang orang. Asli mah tuluy ting. Udah balik. Ya, akhirnya kepikiran lah. Kan orang tuh jual kopi ya.
kebayang bagekna. Pakai ventilator anjir. Terus karena memang passionnya di Justru kopi. background kita jualan kopi, nyatu nyeduh kopi mah bisa, meren ya. Pikiran, kenapa kita nggak ngebuka stand kopi gratis? Terus buat saha gitu? Oh iya, targetnya siapa? Itu siapa? Bingung deh wae Benar, tah. benar. Akhirnya ada karyawan. Kan setelah kita lihat-lihat apalagi yang pertama, ternyata tugas relawan kemanusiaan di posko bencana itu luar biasa. Mereka berhari-hari kurang istirahat, kurang segala rupa, Jauh dari capek, keluarga. jauh dari keluarga, cara mungkin dari mental. Iya, ya. benar. Ya kenapa kita nggak support si relawan ini yang Benar. justru membantu juga dan ujung tombaknya lah di masalah apa sih penanggulangan bencana. Akhirnya kepikiran untuk buka stand kopi gratis untuk para relawan kemanusiaan yang minimal mah tugas capek ngasar, tugas ngevakuasi teh kudu riweuh kopi deui. Iya. Kita yang nyeduh. Ya jeung Indomie wae malah. Udah lapar tuh man. Teu Nyasar teh. Dan Keladangan. mie yang korban bencana. Kalau di opi karyawan lucuan. Tapi si poho Di saat itu respon mereka seperti apa, Mak? yang pertama kan itu pertama banget di Cicurug, bingung ya nya, wah segala rupa guys disiapkan punya meja-meja segala rupa keperluan buat hidup, datang sampai jiper langsung, yuk kudu ngobrol kasaha, kan kita nggak mau datang ke posko bencana kalau jadi ngaririwanya, Ya. ngomong ngahiриnan mah, Cari koordinatornya lah minimal cari gitu ya. koordinator atau komandan Komandan lapangannya. lapangannya benar. Tapi dah ejengnya ketakutan tadi sih kalau jadi dicarikan atau nanaonan ngaririwel. Akhirnya sampai kepikiran bisa balik we. Padahal udah di TKP. Udah di TKP. Perlengkapan udah siap. Dibawa gitu ya. Tiba-tiba datang tim evakuasi terakhir waktu itu jam 9 malam sama di Nabrok mah. Tanya truk gogorokannya. Pina mana? Masih semangat deui. Semangat ya tanya. Tapi untungnya mau kopi itu kan tadi. Mau kopi. Kan jero hati. Mana kopi? Indomie. Tapi eta mah pas gogorokan gitunya, kopina mana? Dakwa. Iya, dakwa. Jelas teh aingnya tarik dagang kopi anjing enggak gratiskeun. Oh enggak, emang kita enggak dagang. Tapi kan memang tadi kan niatnya memang buat membantu. Membantu lah. Terus ya akhirnya ngeberaniin diri buat ngobrol, komunikasi sama komandan lapangannya, ngobrol pimpinan kawaran itu, dapur umum terus ditunjukin ke sini. Guna lah tuh. Ya, ternyata responnya luar biasa, kita diterima dengan sangat baik, malahan sok kurang naon biar saya siapin Fasilitasi. tempatnya yang di mana gitu, sok nunjuk we. Oh ya enggak, kita mah di mana aja yang penting nggak jadi ngaheurinan lah. Iya. Nggak jadi ngahambat Tapi kita juga. produksi, maksudnya kita bikin Kita kopi, nyeduhin ya. yang penting mah tengah gang batu, Iya. ya nya biar Ke rumah radio gitunya orang pada dat kieu geus we atuh tuh di lu banjir cenah. Itu China tidinya. Itu radio. Kan ditaheun Gulahan setik. Ya akhirnya makin semangat ya nyeduh, dan respon teman-teman relawan juga bagus juga, nyemburin ngantri malah pada saat itu. Alhamdulillahnya Ya. bisa saling berbagi lah, saling ini. Ayo ngobrol. Iya, mayar sabar. Ya. Wah, kita ieu mah kewe di terus. Sok we, ngan ke jajan. Tur tambah we. Dentrang. Ya seru selain jualan kopi kita juga ada sisi sosialnya juga. Terus kemarin yang terbaru kan pernah ada juga bencana di Cimanggung, di Cicalengka. Kita diajakin lagi sama Ada saudara kita juga ya, Sempet juga buka di sana. sempat buka di sana karena PD-nya kemarin responnya bagus ya, akhirnya diajakin lagi sama HIPMI Peduli Jabar, ya ayo gas lagi. Ya alhamdulillah responnya selalu bagus.
mudah-mudahan berlanjut ya. Insya Allah, Minimal- insya Allah. minimal apa yang kita kuasai itu juga berguna untuk yang lain ya. Ya benar-benar ya. Kan orang yang namanya udah capek apa tiba-tiba dikasih kopi enak gitu kan anget ya Karena- enggak gitu kan. Kalau nggak salah kopi itu ubar stres, cenah, cek beja. Bukan cenah sih, memang kalau kopi itu sebenarnya temen bukan temen hidup ya. Majikan. Temen apa ya? Ya buat merehatkan, nge-refresh. Udah mah baik ngopi gitu kan. Orang udah capek kerja biasanya ngopi juga kayak gitu kan. Nah, Makanya sama- kenapa ada coffee break? Iya. Ya, kan bener kan? Lagi Udah sanggup breaknya. Sanggup break. stres, cooling down-nya sama kopi. Ya, biasanya gitu. Karena habit orang Indonesia itu ya, kela tuh ngopi heula gitu kan. Paribasa. Pak, ini di sesi ketiga nih, terakhir lah ya, sesi terakhir kita di episode sekarang. Harapannya nih, harapan ke depan untuk terutama untuk kopi Motville Coffee Project ini dan juga penikmat kopinya harapannya apa? Harapan? Si Mas yang narik haji. Yang si Bapak. Orang bebarengan ya. Orang haji, orang taikan. Harapan ya banyak berpindah lah karena kopi Kanaria gitu. Ayo sound deui atunya. Ayo. Ya, lebih inilah Bang, lebih apa yang kita bikin, apa yang kita sharing bisa lebih diterima lagi sama teman-teman, khususnya teman-teman di EPCB ya. Teman di EPCB jujur luar biasa support sistemnya ketika ya di Motville kita memulai usaha dari ngerintis, banyak yang bantu dari segi apapun lah, tenaga, pikiran juga kita sering sharing sama Minimal teman-teman. beli lah nya. Itu. Iya. Nah, kadang ketinggalin teh baru dak mah terasa ngopi ge karena ieu dulur gitu, usaha dulur. Da dibeli we. Ya, Teuing dikamanakeun kopina. Buat dipiceur. Untuk oke itu. Itu kata tangan. Nah, eta. Bayarnya tenaga Tapi kan minimal dibeli dulu. Alhamdulillah. Selama perjalanan 1 tahun lah ya, bisa dibilang 1 tahun. Biasanya yang berawal dari hobi itu lihat orang dulu, Mang. Biasana. Kan hobi itu adalah suatu kecintaan. Melihat misalkan orang jadi orang hobi main bola ya. Orang ningali saha sih? Karena yang membuat saya menjadi cinta bola teh gitu kan. Sama teman-teman juga ya inspirasinya sosok yang menginspirasi terbentuknya Motville Coffee Project itu. Teman-teman melihat sosok siapa sih atau melihat apa sih sampai jatuh cinta sama kopi gitu. Awalnya iya. Semoga alhamdulillah. Oke, udah garis bawah. Saya lebih ngelihat sosok seorang Badan Powell ya. Pramuka. Powell bos di kebun apa? Pramuka. Enggak, kalau gua enggak bisa. Wih, ka Badan Powell sih orang mah. Kalau Mang Akbar. Kalau saya terinspirasi ada namanya Klinik Kopi Jogja, Mas Pepeng yang punyanya. Oh, itu luar biasa sekali lah. Untuk sejelma teh tepedit ilmu mah, tepedit ilmu. Di Instagramnya dia sering nge-share masalah gimana sih jualan kopi, terus sampai akhirnya dia dikenal sama banyak orang, terus juga dia aktif dibantu petani-petani kopi dengan wawasan keilmuan dia di bidang kopi, dia share ke petani kopi sampai akhirnya si petani kopi ini nggak cuma ngejual kopi sekedar komoditas yang harganya maaf mungkin kalau udah jadi green bean sama masih komoditas cherry nggak sebanding. Ada nilai rupiah yang lebih lah ketika si petani itu memiliki wawasan ngeproses
ya akhirnya punya nilai jual lebih. Ya ke Mas Pepeng itu. Ada 2 pertanyaan loh, kalimat kurang. Gimana? Ke satu, rata-rata atau rate harga kopi di Motville kopi itu di kisaran berapa? Biar orang mungkin pengen tahunya, misalkan tertarik hayang beli atau misalkan hayang kumaha, rate harganya dari harga berapa? Buat rate harga sendiri kita ada tergantung dari gramasinya ya, jadi ukuran ini. Jadi kalau berbicara rata-rata 200 gram itu kita jual di angka 80.000 buat Arabica. Arabica itu tuh dapat dus, dapat stiker, dapat goodie bag. Packagingnya full package. Nah, sama stiker tuh. Nah, Pernah stiker na unggul. Kan istilah bulan sama coba ini. Kalau untuk robusta, kalau buat robusta 200 gram kita jual 40.000. 40.000. Nah, Lebih ringan lagi. baru pertanyaan kedua. Kunaon hargana Arabica jeung robusta lebih mahal Arabica? Karena ini berbicara bahan baku, emangnya HPP lah. Secara HPP Itu dinulain oke sama. Memang kalau di Rata-rata Arabica teh lebih mahal dibandingkan robusta. Kurang penasaran eta. Heeh. Kan kapanggih kan? Kapanggih kan? Geus kabuka. Terus karena kalau berbicara bahan baku, harga pasar pun robusta tuh harga bahan bakunya lebih murah, Mang. Memang dari pasar Dibandingkan harga Arabica. seperti itu. Itu dipengaruhi sama faktor dari kebun, Mang. Ternyata si tanaman kopi spesies Arabica dan Robusta lebih olo-olo Arabica. Dari treatment, dari treatment sama dari Arabica ini cenderung gampang terserang hama. dibandingkan robusta. Manja lah ya. Heeh. Jadi mata naon Arabica ditanam 9.000 mdpl gitu. Ada batas minimalnya buat Ada batas tanaman. minimalnya untuk Arabica. Kalau robusta Biar mah mau rasanya itu dapet ya. dapet. Semakin tinggi mungkin semakin asam atau Iya. Sebetulnya lebih tahan hama sih untuk lebih tinggi. Oh, karena lebih dingin. Ya, karena hama hama di tanaman kopi itu lebih lambat berkembang biaknya di cuaca atau suhu yang lebih dingin. Closing statement dari Motville Coffee Project untuk pecinta kopi. Mang, Nusantara. Yuk ditonton sampai ke Thailand, Mang. Si Benny. Kan bingung siap. Heeh, perwakilan. Dari Bang Akbar lah. Atau revisi Sudir boy. Kurang bro, jadi nggak ada bro. Yang tadi sih Mang, intinya kita di Motville nge-share kopi yang dengan kualitas non defect lah ya, yang biji cacat tadi ya bisa dibilang menuju ke specialty. Terus ya tadi da kopi mah bukan produk passion yang dilihat secara visual bagus, suka beli. Mau nggak mau harus dicoba dulu. Sano apal, resep kadituna. Itu aja sih paling. Jadi cobaan lah intinya mah. Masuk lagi ke filosofinya Motville. Cobain dulu tuh rasanya Cobain dulu. Sama mulut lu. Bentuk boleh sama, warna boleh sama. Untuk rasa cobain aja dulu. Baru nyaman. Closing doi. Masih oke. Thank you. Terima kasih. Oh, giveaway. Pertanyaan naon ya? Sebenarnya lebih ke Salah satu naon sok. orang sih pengen aja, pengennya lebih ke Motville-nya ini nih. Apakah ternyata itu dari kenapa Motville Coffee? Kenapa namanya Motville? Bisa jadi. Tapi bebas sih, terserah orang mah. Atau mungkin dari teman-teman Motville. Bebas. Ya, jadi pokoknya bebas. Jawabannya bebas. Pertanyaan naon kan? Komennya bebas, geus beunang eta.
salah satu produk yang akan di launching sama Mouthfeel Kopi. Ya, betul. Syaratnya adalah sudah subscribe pastinya, subscriber. Sudah Follow IG-nya Pojok Kopdar Brother Ohos dan Mouthfeel Kopi Project. Itu. No? Follow. Jadi sebelum jawab pertanyaan dipastikan dulu sudah men-follow itu subscriber, sudah follow Pojok Kopdar Brother Ohos dan Mouthfeel Kopi Project, baru jawab. Ya. Jawabannya harus di komen. Harus di komen. adalah yang tadi. Ya. Produk yang akan di launching sama Mouthfeel Kopi Project. Ya. Closing doi. Hah? Oh, mau 2 mau 1? Oh, gila. 4. Ya, pertanyaan kedua. Jadi satu pertanyaan itu satu giveaway. Tapi dengan orang yang berbeda lah. Ya, betul, biar betul. semuanya kebagi. Betul. Oke, jangan orang itu aja. Pertanyaan kedua, salah satu badan usaha milik Mouthfeel Kopi Project. Ayo kan tadi. Oh, unit usaha. Oke, itu yang Kedua. kedua. Yang ketiga, sebutkan varian rasa dari dari Mouthfeel Coffee Project. Itu yang ketiga. Yang keempat, Oh, yang keempat Mangat, jawabannya mangat. bebas. Pertanyaan. ya. Pertanyaan. Tanggal lahir si Akbar. Etak ada. Wow, jangan. Ini aja. Sudah berapa lama Mouthfeel Coffee Project berdiri? Ya, betul. Nah, tadi udah ada tuh. Ya. Kalau dari awal tuh pasti. Sudah berapa lama? Jawabannya nggak begitu spesifik, tapi ada di situ. Jadi satu orang jawaban itu berhak mendapatkan satu giveaway dari Mouthfeel Project. Nanti dibawa kemana? Dibawa nanti hubungin Admin kita. ya, betul. Admin kita. Nanti kalau misalkan jawabannya betul, langsung dikontak sama admin kita. Akan ke detect kok. Benar. Ya. Jangan lupa siapin KTP ya. Benar. KTP, foto KTP maksudnya. Foto KTP. Nanti kalau ngambil KTP dilihatin. Ya, betul. Benar kan? Oke, aturun Mang Yogi, Mang Akbar Terima dan kasih Mang Ates. sudah hadir di Pojok Kopdar. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Apa yang dicita-citakannya berkembang. Apa yang tertuang di episode ini mudah-mudahan menginspirasi banyak orang, memotivasi banyak orang juga. Kita akan kembali lagi nanti di episode-episode berikutnya dengan narasumber yang pastinya akan lebih menarik. Dan nanti juga kita akan main-main ke rumah produksinya. Tunggu satu episode kita ke rumah produksinya. Rumah produksinya. Mouthfeel Coffee Project. Tetap like, comment, share, dan subscribe Pojok Kopdar Brother Ohos. Jadi terus pantengin Terus pantengin. ya Tetap di Pojok Kopdar Brother Ohos.